Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul ahad 26 Januari 2025 bertepatan dengan 26 Rajab 1446 Hijriah. Terlanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Quran dari ilmu tafsir dan ilmu qiraah. Maka kita dahulukan ilmu tafsir karena ilmu qiraah telah selesai dari surat Al-Insyiqaq. Maka tersisa ilmu tafsir. Maka di dalam ucapan Allah Jalla wa'ala, latarkabunna tabaqan ang tabaq, maka telah kita bahas di pelajaran yang lalu terjadi ikhtilaf al-qiraah di sini. Latarkabunna dengan dhammah dan latarkabanna dengan fathah, dan semuanya telah kita bahas di dalam permasalahan i'rab. Maka i'rab latarkabunna fi'lun mudhari' yang marfu, alamat raf'ihi bisubutin nun. Kenapa marfu? Litajarrudihi anin nasib wal jazim. Latarkabunna. Lalu mana subutin nun? Tidak ada. Asalnya latarkabuna, kemudian bersambung dengan nun taukid jadi latarkabunna, dihilangkan waw nun. Adapun i'rab yang kedua latarkabanna, maka di sini lebih mudah dikarenakan tarkaba fi'lun mudhari' mabni ala al-fath litisalihi bi nun taukid as-sakilah. Maka nun taukid as-sakilah memberikan kepada fi'lun mudhari' yang datang sebelumnya mabni ala al-fath, seperti ayat layas junanna. Tinggal sekarang bagaimana kalau begitu makna. Maka telah datang makna-makna dari tafsir salaf tentang permasalahan i'rab dan permasalahan dari tafsir. Maka telah datang tafsir dari Mujahid, latarkabanna dengan fathah, latarkabannal umur halan ba'da halin. Dan begitu pun datang dari Qatadah dengan sanad yang sahih, latarkabanna halan ba'da halin wa manzilan an manzilin. Maka di sini Qatadah dan juga Mujahid dengan sanad-sanad yang sahih menjelaskan dengan fathah bahwa keadaan Nabi Muhammad, kamu akan dalam keadaan dalam berdakwah itu halan duna halin, dalam keadaan bagaimana berdakwah itu halnya berbeda-beda, dan itulah kenyataan yang ada, di mana di awal dakwah dalam keadaan kesusahan, kemudian mulai masuk Madinah terjadi peperangan di mana-mana, mulai dari perang Badar, kemudian Uhud, dan diakhiri dengan perang Fath Makkah, dan akhirnya Nabi Muhammad dalam keadaan jaya raya. Maka di sini latarkabanna, kamu wahai Muhammad pasti akan tobakan ang tobak, akan menjalani situasi yang berbeda-beda. Tobakan ang tobak maknanya situasi keadaan yang berbeda-beda. Maka ini bagi tafsir tadi Mujahid dan juga tafsir dari Qatadah.
Alhamdulillah. Maka kesimpulannya ayat ini tadi terdapat dua qiraah yang berbeda, dan dari i'rab yang berbeda tersebut telah kita berikan bagaimana taujih latar kabunna dan latar kabanna, maka kembali kepada makna yang sama. Latar kabunna kepada kaum muslimin, maka mereka akan hidup dalam keadaan berbeda-beda, dan begitupun di hari akhirah mereka akan menjalani dari marhalah-marhalah di hari akhirah. Dan begitupun bisa dimasukkan kepada Nabi Muhammad latar kabanna tobakon ang tobak. Telah datang tafsir dari Mujahid dan Qatadah, keadaan demi keadaan bagi Nabi Muhammad. Dan adapun datang dari Abdullah bin Mas'ud, latar kabanna tobakon ang tobak ay as-sama, bahwa Nabi akan melewati langit pertama, kedua, dan seterusnya pada Isra Mi'raj. Namun sayang, di sini dari jalan Ibnu Mas'ud yang tidak sahih. Maka kesimpulannya cukuplah dengan tafsir Mujahid dan Qatadah bahwa yang diinginkan tobakon ang tobak bersifat umum bagi Nabi Muhammad dan bagi kaum muslimin, bahwa keadaannya itu di dunia tidaklah dalam keadaan sama, berbeda-beda keadaannya, dan begitupun di hari akhirat kelak dalam keadaan berbeda-beda. Dan tafsir dari Qatadah juga telah datang dari jalan Al-Hasan Al-Basri dan Abul Aliyah, bahwa makna tobakan ang tobak ay as-samawat. Namun Qatadah periwayatannya kepada Al-Hasan dalam keadaan qala, tidak tasrih, dan Qatadah dalam keadaan mudallis. Maka permasalahan penghususan kepada Nabi tobakon ang tobak adalah langit demi langit dibuka, maka sanadnya wallahu a'lam tidak begitu kuat. Maka cukuplah ditafsirkan dengan tobakon ang tobak, bahwa Nabi Muhammad keadaannya akan berbeda-beda. Kecuali datang dari Asy-Sya'bi. Maka berkata Asy-Sya'bi, sama ba'das sama. Dan Asy-Sya'bi di sini Amir ibnu Syarahil, datang sanadnya dari Abu Quraib, haddatsana Waqi' an Ismail, dan Ismail di sini Ibnu Ulayyah. Maka di sini sanadnya wallahu a'lam bisa sahih. Alhasil itulah makna dari tobakon ang tobak, dan dikembalikan kepada latar kabunna dan latar kabanna. Adapun ayat yang ke-20, yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, fama lahum la yu'minun. Ini qiraah jumhur dan qiraah As-Susi dan Ibnu Katsir dan Hamzah. Dihapuskan hamzahnya, diganti dengan waw. Kenapa diganti dengan waw? Karena dhammah ya-nya. Maka diikuti dengan waw, jadi la yuminun. Fama lahum la yuminun. Qiraah Hafs, fama lahum la yuminun. Maka i'rabnya fama, fa di sini harfu istinaf, sehingga jumlah ini tidak ada hubungannya dengan jumlah yang sebelumnya. Tentang latar kabanna, latar kabunna, tobakon ang tobak tidak ada hubungannya. Maksudnya dia berbicara ayat ini
tentang permasalahan yang berbeda. Fama lahum, maka ma di sini ismun istifham mabni ala sukun fi mahalli rafa mubtada. Maka karena ism dia jadi mubtada. Maka fa di sini istinafiyah menunjukkan di awal jumlah ma lahum, ma istifhamiyah mubtada, lahum lam harfi jar dan domir ha hum, maka domir muttasil mabni fi mahalli jar dan mim lil jama'. Wa ma lahum la yu'minun, maka la harfun nafi dan harf tidak ada i'rab, la mahala lahu minal i'rab. Dan la di sini harfun nafi menafikan dari yu'minun, keimanan. Maka yu'minun fi'lun mudhari' marfu bi subutin nun. Yu'minun. Maka yu'minun fi'lun mudhari' yang marfu bi subutin nun dikarenakan khalian minan nasib wal jazim. Dan jumlah yu'minun dari fi'il dan fa'ilnya waw takdiruhu hum fi mahalli nasab hal. La yu'minun dalam keadaan mereka tidak ghairu mu'minin, tidak beriman. Maka jar wa majrur lahum fi mahalli rafa ataupun sibhul jumlah khobar dari mubtada. Fama lahum la yu'minun, kita artikan fa tadi harfu istinaf tidak ada artinya, hanya menunjukkan di awal jumlah. Ma lahum, maka ma di sini tadi istifhamiyah, maka diartikan kenapa lahum bagi mereka itu la yu'minun, dinafikan tidak mau beriman. Itu makna dari ayat ini. Dan telah datang tafsir dari salaf bahwa yang diinginkan di sini fama lihaula al-musyrikin la yusaddiqun bi tauhidillah wa la yukiruna bil ba'ts ba'dal maut. Wa qad aqsama lahum rabbuhum bi annahum raqibuna tabaqan an tabaq. Maka berkata At-Tabari, kenapa mereka orang-orang musyrik tidak mau melaksanakan tauhid dan tidak mau menetapkan al-ba'ts setelah meninggal. Dan Allah telah menyebutkan kepada kaum muslimin dan kepada Nabi, latarkabunna tabaqan ang tabaq. Padahal Allah telah menyebutkan dengan sumpah latarkabunna, dan di sini lam waqa'a ba'dal qasam, takdirnya Allah bersumpah bahwa kamu wahai Muhammad ataupun kamu wahai sekalian manusia pasti akan dibangkitkan dan keadaan kalian tabaqan ang tabaq di hari akhirah. Lalu kalau begitu, fama lahum la yu'minun, apa yang menyebabkan kenapa mereka tidak mau beriman? Maka tafsir salaf di dalam ayat ini telah datang dari Abdurrahman ibni Zaid ibnu Aslam dengan sanad yang sahih. Haddatsani Yunus, siapa? Ibnu Abdul A'la As-Sadafi Al-Misri. Akhbarana Ibnu Wahab, siapa? Abdullah ibnu Wahab Al-Misri Imam. Qala Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, fama lahum la yu'minun. Qala bihadal hadis wa bihadal amr. Maka bagaimana mereka tidak mau beriman dengan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada mereka, dengan perkara-perkara yang terjadi atas kehidupan mereka. Adapun ucapan Allah, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun,
Dan ini qiraah dari Hafs. Adapun di sini qiraah yang berbeda, siapa ingat? Al-Kisai. Maka alif diganti ya. Wa idza kuriya. Dan alaihimu, banyak di sini perbedaan, terutama seperti Hamzah tidak bisa dikasrohkan ha. Maka Hamzah membaca alaihumu. Dan juga qiraah As-Susi tidak bisa membaca dhammah, kasroh semuanya, alaihimi. Maka bermacam-macam seperti di pelajaran yang telah kita lewati, namun pembahasan kita di sini tafsir, tidak berhubungan dengan pelajaran qiraah. Wa idza, maka waw di sini harfu atf. Nah, berarti kalau dia waw atf masih ada hubungannya dengan jumlah yang terdahulu. Tentang apa? Fama lahum la yu'minun. Di sini wawnya atifah berarti masih ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya. Dikatakan dan, karena dia harfu ataf. Wa idza, maka idza dorf lamastuqbila minaz zaman mabni ala sukun fi mahalli nasab, dalam keadaan maf'ulun bih. Quri'a fi'lun madhi mabni lil majhul, mabni alal fathah, di akhirnya alif. Quri'a, dan yang dibaca Al-Kisai bagaimana i'rabnya? Sama. Quri'a, hamzah diganti dengan ya, jadi i'rabnya tetap fi'lun madhi mabni alal fathah fi akhirihi fathah. Itulah perbedaan lahjah, bukan perbedaan i'rab. Quri'a, quriya sama. Maka qiraahnya Hafs an Asim quri'a dengan qiraahnya Al-Kisai quriya sama i'rabnya, fi'lun madhi mabni lil majhul. Alaihim itu pun sama. Mau alaihim, mau dibaca qiraah hamzah alaihumu, ataupun mau dibaca qiraah Ibnu Amr ataupun Abu Amr dari riwayat As-Susi alaihimi, maka semuanya ala harfu jar dan domir ha dan mim jama dibaca dalam keadaan alaihim, alaihum, maka dia ismun majrurun bil ala. Maka alaihim jar wa majrur. Alaihimil Qur'anu, alaihumul Qur'anu. Maka kenapa Al-Qur'an marfu? Karena dia naibul fa'il dari fi'lun madhi yang mabni lil majhul quri'a, atau qiraah Al-Kisai quriya. Maka naibul fa'il Al-Qur'anu. La yasjudun, la harfun nafi. Yasjudun menafikan di sini dari fi'lun mudhari yasjudun. Maka yasjudun fi'lun mudhari marfu li tajarrudihi ani nasib wal jazim, marfu bimada? Bisubutin nun. Waw nun di sini. Maka waw jamaah takdirnya yasjudun yakni hum, dan nun lil jama' ataupun nun li isbat ala rafa'. Maka kalau begitu bagaimana kita artikan? Wa idza tadi disebutkan waw atifah berarti mengikuti dari ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya tadi menceritakan tentang apa? Fama lahum la yu'minun. Maka mereka itu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah yang jelas. Wa idza. Nah, ini sebabnya. Kenapa tidak beriman? Dan jika dibacakan kepadanya quri'a alaihimu, quri'a alaihumu, quri'a alaihim al-Qur'anu. Ini dia sebabnya. Dikarenakan jika dibacakan Al-Qur'an dan jika dibacakan Al-Qur'an la yasjudun, maka mereka tidak mau bersujud.
Maka disebutkan oleh Imam At-Tabari, wa idza quri'a alaihim kitabu rabbihim la yakhda'una. Mereka tidak mau taat dan tunduk. Dan ucapan Allah, balil ladina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Maka balil ladina kafaru yukadzibun, bal alladina kafaru yukadzibuna bi ayatillah wa tanzilihi. Maka bal di sini bahkan orang-orang yang kafir tadi, yang tidak mau sujud, maknanya tunduk kepada perintah Allah, mereka adalah para pendusta, mendustakan ayat-ayat Allah. Dan ayat wallahu a'lamu bima yu'un, maka Allah Jalla wa'ala a'lamu fi'lun mudhari' atau dia itu dalam keadaan ismun tafdil, maka wallahu a'lamu, Allah itu lebih mengetahui bima yu'un, dari apa-apa yang mereka sembunyikan. Maka telah datang tafsir di sini tentang permasalahan bima yu'un. Maka balil ladina kafaru yukadzibun tadi bal harfu idrab. Maka diartikan bahkan alladina kafaru yukadzibun. Alladina ismun mausul di sini mabni alal fathah fi mahalli rafa dalam keadaan mubtada. Balil ladina, maka bahkan alladina mubtada, kafaru fi'il wa fa'il dari fi'lun madi dan fa'ilnya takdiruhu hum, maka mereka orang-orang yang kafir, fi'il wa fa'il, maka dia silatul mausul la mahala lahu minal i'rab. Yukadzibun fi'lun mudhari' marfu' bi thubutin nun wal fa'il takdiruhu hum. Maka jumlah yukadzibun fi mahalli rafa' khabar dari mubtada alladina. Maka makna balil ladina kafaru yukadzibun, bahkan mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang diturunkan. Adapun Allah Maha mengetahui bima yu'un, maka telah datang tafsir ma makna yu'un. Maka telah datang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, dari riwayat Waraqa ibnu Umar an ibni Abi Najih dari Mujahid, maka sanadnya sahih kepada Mujahid, bahwa Allah Maha mengetahui bima yu'un. Makna yu'un yaktumun. Maka makna yu'un adalah yaktumun. Allah Maha mengetahui dari apa-apa yang mereka sembunyikan. Wallahu a'lamu bima yu'un awe yaktumun. Maka Allah Maha mengetahui dari apa yang mereka sembunyikan. Dan telah datang tafsir tentang makna ini diriwayatkan oleh Yunus Ibnu Abdul A'la As-Sadafi dari Ibnu Wahab Abdullah dari Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, berkata tentang tafsir wallahu a'lamu bima yu'un, al-mar'u yu'i mata'ahu wa malahu hada fi hada wa hada fi hada hakada yu'rafullahu au hakada ya'rifullahu ma yu'una minal amwal
wa minal a'mal. Wal a'mal as-sayyi'ah mimma tu'ihi qulubuhum wa yajtami'u fiha min hadhil a'mal al-khair wasyarr. Fal qulubu wi'a hadhihi al-a'mal kulliha wal khair wasyarr ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun walaqad wa'a lakum ma la yadri ahadun ma huwa minal Qur'an wa ghairu dhalik fattaqullah wa iyyakum an tadkhulu ala makarima hadhil a'mal ba'da hadhihi al-khubus ma yufsiduha. Maka ini tafsir dari Imam Abdurrahman atau dari ucapan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam bahwa hati itu tempat perbuatan baik dan buruk dan tempat disembunyikan dari niat-niat yang ikhlas atau tidak ikhlas, yang syirik atau nifak atau keraguan kepada agama. Maka itu semuanya diketahui oleh Allah. Wallahu a'lamu bima yu'un ay bima yaktumun. Maka telah datang tafsir yang sahih di sini dari dua, dari Mujahid dan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Dan bahkan telah datang juga dari Qatadah. Diriwayatkan dari Ibni Abdul A'la, haddatsana Ibnu Thawr an Ma'mar an Qatadah fi qawlihi bima yu'un qala fi sudurihim. Maka Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh manusia di dalam hati-hati mereka. Maka bima yu'un yaktumuna fi sudurihim. Maka tafsir Qatadah pun sama, semakna dengan Mujahid. Dan itulah asal dari para ulama di dalam mentafsirkan ayat. Maka asalnya ayat itu bersamaan atau semakna. Tidak ada perbedaan-perbedaan karena asalnya dari Nabi dan asalnya dari syariah. Maka makna bima yu'un disebutkan oleh Qatadah fi sudurihim, di dalam hatinya. Apa? Penyembunyian di dalam hatinya diketahui oleh Allah. Dan berkata Mujahid, yaktumun, yu'un yaktumun. Dan berkata Qatadah, yu'un fi sudurihim. Maka sama maknanya. Apa yang mereka sembunyikan di dalam hati itu diketahui oleh Allah Jalla wa'ala. Adapun ucapan Allah fabashirhum bi'adabin alim. Maka fabashirhum ya Muhammad haula al-mukadzabin, berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah bi'adabin alim, dengan adab yang perih dan pedih. Illal ladina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang-orang yang bertaubat dari kekufuran mereka dan benar dalam taubatnya dan menyebutkan tauhid, maka wa amilus solihat, melaksanakan amal-amal soleh, lahum ajrun ghairu mamnun. Maka di dalam ayat ini lahum ajrun ghairu mamnun telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas ayat ghairu mangkus, mendapatkan pahala yang ghairu mangkus, tidak kurang dan tidak terhisab. Dan begitu pun telah datang dari Mujahid ajrun ghairu mamnun, yakni ghairu mahsub, pahala yang besar tanpa dihisab. Maka ini zahir dari makna ini. Makna ghairu mamnun, tidak berkurang dan tidak terhisab. Dan ini makna dikembalikan kepada lugatul Arabiyah. Makna ghairu mamnun ay ghairu naqis, tanpa kekurangan
dan ghairu mahsub, tanpa dihisab, yang jelas diberikan pahala yang besar. Maka telah datang dari tafsir Ibni Abbas namun sanadnya dhaif, dari jalan Abu Saleh haddatsani Muawiyah an Ali an Ibni Abbas. Maka di sanadnya ada Abu Saleh Katibul Laits dan Ali ibnu Abi Thalhah, meskipun thiqah namun tidak mendengar dari Ibni Abbas. Maka di sini tafsirnya kembali kepada lughah Arabiyah. Makna ghairu mamnun yakni pahala yang besar tanpa kekurangan apapun dan tanpa dihisab. Dan datang dari Mujahid seperti kami sebutkan, namun di sanadnya dari jalan Ibnu Humaid haddatsana Mihran an Sufyan an Ibni Juraid an Mujahid. Maka ada Ibnu Juraid dan Ibnu Juraid mudallis, meriwayatkan dari Mujahid dengan an-anah. Maka sanadnya dhaif, maka cukuplah makna ghairu mamnun ay ghairu mahsub dan ghairu mangkus, maknanya pahala yang sangat besar di sisi Allah. Meskipun sanad kepada Ibni Abbas dan Mujahid dhaif, maka kita sedih di saat senang ada tafsir salaf menjelaskan ghairu mamnun tetapi sanadnya dhaif. Sedih. Dan permasalahan seperti ini tidak merasakan kesedihan bagi mereka orang-orang yang tidak mengetahui ilmu hadis. Maka mereka hanya sekedar membaca qala Mujahid ghairu mahsub, tidak tahu sanadnya sahih atau tidak. Berkata Ibnu Abbas, dinukilkan misalnya bahwa Ibnu Abbas mengatakan ghairu mangkus, ternyata sanadnya dhaif. Maka kita pertamanya senang, setelah dilihat dhaif. Namun meskipun dhaif, maka tafsir kembali kepada lughatil Arabiyah. Maka apa makna al-Arab ghairu mangkus, ghairu mamnun, ay ghairu mangkus dan ghairu al-hisab, yakni pahalanya sangat besar di sisi Allah. Maka inilah yang bisa kita berikan dari permasalahan ilmu tafsir. Maka di sini berarti telah selesai dari pembahasan dari ilmu tafsir. Kemudian permasalahan ayat tadi, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Di mushaf kalian ada garis dan lambang sujud. Iya apa tidak? Ini dinamakan ayatus sajdah. Maka permasalahan ayatus sajdah itu bagaimana? Jika kita di dalam salat kemudian membaca ayat ini, apakah langsung sujud atau bagaimana? Lalu bagaimana jika tidak sujud? Maka permasalahan seperti ini, ayatus sajdah ada dalam dua keadaan. Pertama dalam keadaan salat, dan yang kedua dalam keadaan tidak salat. Maka jika dalam keadaan salat, bagaimana? Apakah harus kita melaksanakan sujud? Maka telah datang taujih dari para ulama bahwa permasalahan sujud tilawah mustahab dari pendapat jumhur dan laisa biwajib. Dan pendalilannya telah datang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Umar ibn al-Khattab, annahu qara'a yaumal jumu'ah 'alal mimbar bi suratin Nahl hatta idza jaa as-sajdah nazala fasajada wa sajada an-nas hatta idza kanat al-jum'ah al-qabilah qara'a biha hatta idza jaa as-sajdah qala ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inna namurru bis sujud faman sajada faqad asaba
wa man lam yasjud fala isma alaihi. Wa lam yasjud Umar radhiyallahu anhu. Dan di riwayat Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ditambahkan innallaha lam yufridus sujuda illa an-nasya. Wa qasada Umar biqaulihi lam nu'mar bisujud huwa annahum lam yu'maru bihi amron jaziman. Maka di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini menjadikan pendalilan bagi kita bahwa Nabi dulu di Jumat yang pertama melaksanakan sujud tilawah. Kemudian di Jumat yang kedua maka tidak melaksanakan sujud at-tilawah. Dan di sini asar dari Umar, bukan Nabi, tetapi Umar. Maka Umar melaksanakan sujud tilawah di Jumat yang pertama dan di Jumat yang kedua tidak. Maka apa tujuannya? Agar memberitahukan permasalahan ini bukan wajib. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan inna tarka kana libayan al-jawaz. Maka ditinggalkannya oleh Umar di Jumat yang kedua menunjukkan boleh kita ini tidak melaksanakan dari ayatus sajdah. Kemudian permasalahan bagi kita yang membaca, apalagi kita mengulang-ulang pelajaran qiraah, la yasjudun, maka apakah setiap kita membaca ayat itu sujud lagi? Kemudian membaca ayat itu sujud lagi. Maka di sini bagaimana menurut pendapat para ulama bahwa jika seseorang membaca Al-Quran dan mengulang-ulangnya dalam keadaan murajaah ataupun seperti kita majmu'ah bersama-sama membaca qiraah yang berbeda-beda dan mengulang-ulang ucapan la yasjudun, maka apakah sujudnya diulang-ulang, kita mengulanginya beberapa kali maka kita pun sujud dan seterusnya? Maka madhab wallahu a'lam yang terpilih bahwa as-sajdah la yatakarrar wujubuha atau istihbabiha illa bi ahadi umur ats-tsalatsah, imma ikhtilaf al-majlis au tilawah au sima. Maka jika dalam satu majlis yustahab marrah wahidah, cukup dengan satu kali yang dihitung dari sunnah. Maka cukup dengan sujud yang satu. Dan ini pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan dikuatkan oleh Imam An-Nawawi karena dia Asy-Syafi'i. Maka seperti yang kita lakukan sekarang, kita di majelis dalam keadaan mengulang-ulang ayat ini, maka cukup jika ingin hukumnya sunnah melaksanakan sujud tilawah dan tidak diulang-ulang. Maka mungkin ini pembahasan